Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Baik. Tangan. Nah, rapi siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Kita menyanyikan lagu wajib Halo Halo Bandung sama-sama ya. Halo Halo Bandung, ibu kota periangan. Halo Halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta berjumpa dengan kau, sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Baiklah anak-anak semua, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, tolong dicek tempat duduknya masing-masing, apakah masih ada kertas ataupun di dalam lacinya. Ada? Kalau ada silakan dibuang. Kalau sudah bersih, baiklah. Artinya Rasulullah mengingatkan kita an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Kalau kelas kita bersih, tempat duduk kita bersih, kita belajar pun akan menjadinya nyaman. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, terlebih dahulu kita mengetahui tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, tujuan pembelajaran kita yang pertama menjelaskan sebab-sebab hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Yang kedua, menceritakan kisah peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Kemudian yang ketiga, membuat alur cerita kisah perjalanan hijrah melalui gambar dan keragaman yang sederhana. Kemudian yang keempat, menyimpulkan pelajaran di balik hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Kemudian yang selanjutnya, kita meneladani perjuangan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Kemudian membiasakan sikap percaya diri, teguh pendirian, dan bertanggung jawab. Kemudian yang terakhir, meyakini kebenaran kisah hijrah Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita mulai pembelajaran, di sini Pak Guru akan memberikan tentang kisah Nabi Muhammad SAW. Akan dibagi. Nah, oke. Kalau ada cukup, lihat ya teman, dibagi. Kita akan menyaksikan, melihat ada satu video tentang hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Sambil kita menyaksikan, melihat catatan yang sudah Pak Guru berikan. Dari akan adanya eksodus tersebut, mereka berusaha mencegah beberapa orang dari melakukan hijrah ke Madinah. Mereka memandang hijrahnya Muhammad sebagai ancaman yang serius. Mereka khawatir di bawah kepemimpinan Muhammad. Dengan begitu, kita bisa terbebas dari ancamannya. Sebab, bila mereka melakukan hal itu, berarti darahnya telah ditumpahkan oleh semua kabilah. Baiklah anak-anak semua, sepanjang video yang sudah kita saksikan, apakah anak-anak sudah paham dengan video tadi? Paham. Atau ada yang belum paham? Menjelaskan sedikit tentang kisah hijrahnya Nabi Muhammad SAW
dari kota Mekah ke kota Madinah. Ya. Sebelumnya Pak Guru bertanya dulu, apakah anak-anak pernah pindah rumah? Ada yang pernah pindah dari suatu kampung ke kampung yang lain? Jadi yang dikatakan hijrah, ya, kita ketahui dulu makna daripada hijrah dulu, ya. Di dalam kamus besar bahasa Indonesia, hijrah itu artinya perpindahan Nabi Muhammad SAW bersama sebagian pengikutnya dari Mekah ke Madinah untuk menyelamatkan diri dan sebagainya dari tekanan kaum kafir Quraisy. Jadi apa anak-anak arti hijrah? Perpindahan, yaitu berpindahnya Nabi Muhammad SAW bersama dengan pengikutnya dari kota Mekah ke kota Madinah. Ya. Timbul pertanyaan kita, apa yang menyebabkan hijrahnya Nabi Muhammad SAW? Ada yang tahu? Apa yang menyebabkan? Di sini sudah Pak Guru tayangkan. Yang menyebabkan hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah ke kota Madinah, pertama adalah turunnya perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memerintahkan untuk hijrah. Yang kedua, tekanan kaum kafir Quraisy yang sudah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah di hadapan Rasulullah, itu pun mendapatkan tekanan apa dari kaum kafir Quraisy. Kemudian apa? Karena beliau mendapat ketekanan dari kaum kafir Quraisy, kemudian yang terakhir adalah dengan adanya penduduk Madinah memberikan jaminan kepada Rasulullah dan pengikutnya, mereka meminta kepada Rasulullah untuk berhijrah ke kota Madinah. Ya. Di Gua Sud, kaum kafir Quraisy ini mencari, melihat di rumah Rasulullah tadi tidak mendapatkan Rasulullah tidur, diganti oleh Ali bin Abi Thalib. Ya. Di Gua Sur, di saat itulah Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kekuasaannya. Apa kekuasaannya? Di pintu gua bersarang laba-laba. Tahu laba-laba? Kemudian di pintu gua juga sarang burung bersarang. Burung bersarang sedang mengeram telurnya. Ya. Orang-orang kafir Quraisy mengira kalau seandainya masuk Abu Bakar dengan Rasulullah ke dalam gua, maka pintu gua itu akan, sarang laba-laba akan hancur. Di pelajaran hijrah kita hari ini, kita dapat meneladani hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Yang pertama apa? Rela berkorban. Yang kedua apa? Teguh pendirian. Kemudian apa? Percaya diri, sikap tanggung jawab. Apa hikmah yang bisa kita ambil, ya, dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah? Pertama, kaum muslimin selamat dari ancaman kaum kafir Quraisy. Yang kedua, bertambahnya kecintaan kaum muslim kepada Islam. Kemudian yang ketiga, semakin kuat persaudaraan kaum muslim. Dan yang terakhir, terjalinnya persaudaraan baru antar kaum muslim. Tadi Pak Guru sudah membentuk kelompok menjadi 3 kelompok, ya. Ini untuk kelompok 1, ya. Kelompok 2, kelompok 3, kerjasama. Yang rapi, ya, tulis yang rapi. Sudah.
kerja kelompoknya. Nanti Pak Guru akan memberikan tugas untuk masing-masing individu, ya. Bagaimana kelompok 1? Baiklah, untuk presentasinya kita mulai dari kelompok 1. Kami dari kelompok 1 akan menampilkan hikmah hijrah Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah ke Madinah. Hijrah juga menandai awal dari terbentuknya masyarakat Islam. Kami dari kelompok 2 akan mengajarkan hikmah hijrah Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah ke Madinah. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hikmah hijrah Nabi Muhammad SAW. Peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah merupakan momen penting dalam sejarah Islam. Pak Guru juga akan memberikan tugas individu atau masing-masing. Silakan, ini masing-masing untuk mengerjakan tugasnya. Silakan dikoreksi kembali. Nanti baru kita kumpulkan. Menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, kesimpulannya adalah peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW merupakan momen penting di dalam sejarah Islam. Kemudian juga dalam hijrahnya Nabi Muhammad SAW ini, ya, Rasulullah yakin akan ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kami semua alur cerita daripada hijrah tadi? Alhamdulillah. Apakah kamu merasa senang bekerja sama kelompok pada hari ini? Alhamdulillah. Sebelum kita sudahi pembelajaran kita pada hari ini, Pak Guru bertanya, apakah pembelajaran ini cukup menyenangkan? Alhamdulillah. Marilah kita tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa saliyati wasawasaw bil haqqi wa tawasaw bil sabri. Sadaqallahul azim. Silakan dikerjakan PR-nya di rumah, ya, untuk minggu depan kita kumpulkan, ya. Mungkin itulah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Kita sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.